Gak ada mbak, yang gak ada namanya bercerai. Gak ada yang mau gak utuh keluarga, gak ada sama sekali. Aduh. Iya, tapi ternyata hidupku tidak sesempurna itu. Iya, jadi hidupku penuh warna-warni. Ya aku nangis, kadang aku ketawa, aku ketawa. Aku harus sehat. Ketika aku sedih, ya nangis gak apa-apa. Ketika aku senang, aku ketawa. Hari ini aku mau berzumba, bener? Yes. Yang penting happy. Hari ini ada zumba dari mana? Kita datangkan tamu dari Afrika Selatan. Oh, dari Afrika Selatan. Hai. Hello from Indonesia. Yeah. Zur, how are you? I'm doing very well. I'm so Yeah. happy to be in Indonesia. My Yeah. first time, and I'm so excited. Yeah. We're crazy about you here. I love I love Indonesia. I'm Yeah. so happy. Yeah. I saw you at the stage at the Orlando Yes. convention. Yeah, but we not meet yet because you're so busy that No, time. it's crazy at the convention, and the Zumba people are even crazier. Ya. So Mbak itu membuat badanku dari 86. Sekarang aku 52. Gitu. Jadi segitu drastis turunnya, terus segitu happy-nya gitu ya. Happy dong sekarang. Ya, maksudnya ya masalah selalu aja ada. Betul. Kan nah, hidup tuh isinya masalah, tapi masalah kapan kita sedih, masalah kapan kita happy. Jadi tapi olahraga itu harus supaya kita terus sehat lahir dan batin. Nah, di Zumba itu kadang-kadang kita pengen teriak dalam hidup ya. Betul. Nah, Itu ya, Aku- sangat betul sekali, Mbak. Sangat betul sekali. teriak-teriaknya di Iya. Zumba. Betul. Mengeluarkan ya, Semua undang-undang dalam hati bisa biasanya keluar. kalau orang stres di rumah, di tempat pekerjaan, kuliah, apapun di sudut manapun, kalau kamu mau meluapkan amarahmu, come to Zumba class. Nggak sabar mau lihat gimana keseruannya. Kita bareng 850 sampai 1000 orang di dalam. Wah, seru kita teriak-teriak sama ya. Kita rilis stres ya. Hai. Karena dia suasana positif dan energinya banyak sehingga mengeluarkan itu tadi ya teriak-teriak wah full of energy. Jadi apa yang mungkin kayak stres terus juga pikiran yang nggak penting-penting kadang-kadang kita perlu mengeluarkan, namanya hidup tuh isinya masalah kapan kita senang, masalah kapan kita sedih. Tapi dengan olahraga diupayakan untuk selalu senang dan sehat. Makanya aku senang banget sama Zumba karena aku bisa teriak, rilis stres. This is my me time. Kadang kita perlu teriak yang keras. Kalau kita teriak di jalan, teriak di rumah nggak benar. Ya, salah satu titik terendahku ini dia nih. Salah satu titik terendahku, aku rasa bercerai. Iya, karena nggak ada apa namanya, nggak ada yang mau di dunia ini. Pernikahan selesai nggak ada yang mau, saya pun nggak mau rasanya. Nggak ada mbak yang nggak ada namanya bercerai, nggak ada yang mau nggak utuh keluarga, nggak ada sama sekali. Aduh, iya tapi ternyata hidupku tidak sesempurna itu. Iya, jadi hidupku penuh warna-warni. Ya aku nangis, kadang aku ketawa, aku ketawa. Aku harus sehat. Ketika aku sedih, ya nangis gak apa-apa. Sampai sekarang saya juga nangis terus. Tapi saya harus tough menghadapi hidup, betul. Jadi hidup gak seperti jalan tol yang mulus sekali. Memang hidup saya penuh kerikil, masuk jurang, masuk hutan, kesasar. Tapi saya yakin saya bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Banyak di luar sana juga jadi single mom. Single mom sangat berat, saya juga tahu itu. Tapi saya harus lalui itu. Dan gak bisa lagi gitu. Jadi ya saya harus hadapi itu. Mudah-mudahan saya terus kuat, saya terus sehat, saya terus punya rezeki buat anak-anak. Oh, berarti ini sudah ketetapan dari Allah. Karena ada masa-masa di mana manusia mencoba, misalnya mencoba mempertahankan, tapi kok semakin dipertahankan, ya, terus tiba-tiba oh berarti Allah memang sudah menakdirkan saya seperti ini. Ya sudah, kalau memang sudah dari Allah, qadarullohnya ya
saya terima aja. Allah juga yang mempertemukan. Saya berpisah sama Mbak Asri juga Allah juga yang menentukan. Ya memang ini jalan yang terbaik buat saya sama Mbak Asri. Yang tidak semestinya sudah terjadi gitu. Jadi ya kayak apa ya, ranting kayak udah patah kalau di apa namanya, diperbaiki atau di lem atau di apapun tetap masih ada bekasnya kan. Nah, bekas itu yang mungkin tidak bisa hilang gitu di 45 tahun ini, sehingga itu yang membuat saya memutuskan untuk tidak bisa melanjutkannya lagi. Sidang jawaban dari tergugat, dalam hal ini Mas Gali, yang pada intinya jawabannya menyatakan ya sepakat saja, setuju aja. Ya perbedaan prinsip keduanya aja yang memang udah nggak bisa diselesaikan sebagai suami istri lagi ya, tapi kan tetap ada anak-anak, jadi tetap berperan, ayah ibunya tetap peran keduanya saling kolaborasi tetap. Di dalam gugatan juga sama, sebabnya sebenarnya memang karena sudah tidak bersama lagi kan selama 2 tahun berturut-turut, itu kan udah jadi syarat dalam undang-undang perkawinan ya, bisa mengajukan perceraian. Jadi memang dasar gugatannya hanya itu. Untuk permasalahan detailnya ya hanya kedua pasangan yang menyimpan lah demi anak-anak juga. Ya maksudnya ya untuk urus anak ya saya akan tetap jadi bapaknya anak-anak, tapi kan kalau untuk jadi suami istri sudah berakhir. Berarti abang juga sudah lepas ya, berarti sudah melepaskan ya bang? Ya harus seperti itu karena kan ini kan kesepakatan bersama. Jadi pada saat sebelum kesepakatan pasti ada dong yang namanya pembicaraan, diskusi, ya. Tapi di tengahnya sama psikolog juga, tapi kan endingnya kita yang mutusin. Nah setelah kita berpikir ulang, ya akhirnya kita putusin, oke kita akhiri saja untuk kebaikan bersama. Sidang aku sepertinya tinggal 1 kali sidang lagi untuk keputusan. Sepertinya Asri juga Mas Gali sepakat untuk tetap berpisah gitu ya. Jadi karena kita memang sudah tidak bisa menjadi suami istri lagi, tapi kita tetap ayah dan ibu untuk anak-anak kita, itu aja sih. Anak-anak udah tahu. Ibrar tahu, tapi nginep di rumah kita yang di sana ada juga di sana ya Mami, iya. Tapi nanti papi jemput aku les gitu, tahu. Jadi nggak apa-apa, sama aja kayak biasa kan, kita juga kerja gitu. Kadang aku yang jemput, kadang Mas Gali yang jemput, nggak ada yang berubah sama sekali. Tahun ini tahun penuh surprise buat Asri. Surprise-nya satu, saya punya denyut semesta ya, bahan recycle tekstil yang saya build up udah lama sekali. Kemudian saya udah bismillahirrahmanirrahim memang punya toko baru di New York nanti di bulan April tahun depan. Nah saya meninggalkan anak saya juga, masih ada ibu saya alhamdulillah. Ibam juga masih bisa jagain adik-adiknya. Tapi saya bilang, Bam, Mami harus pergi sebentar, harus ke New York sebentar. Mami buka toko di sana. Mami mau ngecat toko Mami supaya nanti April kita buka toko di sana, kita bisa jualan produk-produk Indonesia yang paling bagus biar bisa dipasarkan di internasional. Nggak ada yang mulus dalam dunia ini. Jadi saya pengennya terus sama anak-anak saya, tapi saya harus kerja keras untuk semua cita-cita. Kemungkinan sih sebelum tahun baru ya, semoga kan, karena udah cukup lama sih dari November ya kita sidang. Mbak Asri sama Mas Gali sepakat anak-anak ada di bawah asuhan ibunya sampai nanti mereka dewasa mandiri ya, 17 tahun ke atas. Kemudian yang kedua sepakat untuk pembagian harta bersama, yang ketiga ya nafkah. Per anak sih spesifik angkanya ya, karena intangible mungkin sekitar 5-10 juta lah. Satu anak. Tapi itu tidak sekali ya, kalau ada sekolah dan itu nggak termasuk. Nanti akan diberikan lagi sesuai dengan keperluan mereka juga. Ya simpel aja, lebih ke arah kita kan sudah ada kesepakatan tuh buat semuanya masuk harta gono gini, udah ada kesepakatan, cuma dikonfirmasi aja. Nanti saya akan berikan jawaban di sidang berikutnya. Ini memang harus terjadi karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Tapi kami bukan suami istri lagi. Rasanya berat untuk anak-anak udah pasti. Tapi anak saya semua laki-laki. Saya juga cerita terus soal hidup, soal kerja keras.
ibunya kerjanya banyak banget. Saya kerja keras dalam banyak hal. Dari saya kecil. Lahir Tanjung Priuk ya gitu, anak Tanjung Priuk. Emang tukang nangis. Tentunya masih baik-baik aja gitu. Figur ayah atau figur ibunya masih terus ada gitu. Mas Gali kemarin kita bagi rapot, Mas Gali tetap ikut ambil rapot anak-anak kita sama. Tetap telepon, tetap semuanya. Masih Pipi aku mau ini, Mama masih terus cerita sama aja. Mas Ibrar, Mami minta maaf harus melakukan ini nih, tapi Mami sama Papi tetap jadi orang tua Ibrar. Mami sama Papi terus tanggung jawab untuk Ibrar sukses di dunia, bismillah sukses di akhirat nanti, menjadi soleh, menjadi tanggung jawab buat besok istrimu nanti. Mami, Papi pengen nanti Ibrar punya pasangan dan tanggung jawab terhadap pasangannya dan punya perkawinan yang baik. 2024 adalah tahun yang penuh kejutan buat Asri Welas. Semoga 2025 tahun yang sangat mengesankan buat Asri Welas. Mimpi-mimpi tercapai, doa-doa tercapai, semoga bahagia juga dengan menerima apa adanya hidup ini.